Halo guys, sekarang kita ada di Danau Ayamaru. Hai, perjalanan kami dimulai dari kota menuju jantung Kabupaten Maibrat, tempat di mana alam dan kehidupan masih saling menyapa dengan indahnya. Perjalanan yang jauh ini membawa kami ke satu tujuan, Danau Ayamaru. Di balik keindahan permukaan airnya, ada kisah lain yang ingin kami temukan tentang keindahan, perubahan, dan harapan. Oke guys, jadi kita akan menceritakan bagaimana sampai Rainbow Fish ini bisa terkenal di seluruh negara. Jadi pada tahun 1950-an awal, seorang kurator bernama Marinus Boeseman ditugaskan untuk mengumpulkan, untuk mencari spesies-spesies akuatik yang ada di Papua. Nah, karena dia ditugaskan untuk meneliti di Papua, jadi akhirnya dia terbang dari Belanda, kemudian ke Bangkok, ke Biak, ke Kaimana, lalu tiba di Ayamaru. Sampainya di Ayamaru, dia meneliti tentang fauna akuatik yang ada di Ayamaru, kemudian dibawa kembali ke Belanda, lalu diawetkan. Nah, kemudian itu hanya dibuktikan secara morfologi pada tahun 1982. Tapi tidak dibuktikan bagaimana cara perkembangbiakannya itu seperti apa. Jadi mereka diperintahkan untuk kedua kalinya lagi kembali ke Ayamaru. Dan mereka terbang dari Belanda, kemudian mendarat di Bandara Kambuaya. Nah guys, dua kurator yang tiba di Ayamaru yaitu Marinus Boeseman yang sendiri yang berasal dari Belanda dan Eko Bleher yang berasal dari Jerman. Mereka datang ke Ayamaru untuk mengambil spesies rainbow fish untuk diteliti lagi. Nah guys, sewaktu tiba di Jerman, mereka membuat pameran dan mereka menaruh rainbow fish-nya di dalam akuarium yang dihias dengan tanaman pabu guys. Dan rainbow fish yang dipamerkan saat itu yaitu yang berkelamin jantan karena memiliki warna yang lebih menarik. Perkiraan pengunjung yang datang saat itu lebih dari 2.000 orang guys. Oleh sebab itu, rainbow fish mulai terkenal pada tahun 80-an awal sampai dengan sekarang. Disinilah hidup dua spesies ikan pelangi endemik Papua Barat Daya, yaitu Melanathathia boesemani dan Melanathathia ajamaruensis. Keduanya dikenal karena warna sisiknya yang berubah seperti pelangi dengan perpaduan warna biru, jingga, dan keemasan yang berkilau saat terkena cahaya matahari. Tapi kini keberadaan mereka mulai terancam akibat perubahan kualitas air, sedimentasi, dan aktivitas manusia di sekitaran danau yang membuat habitat aslinya perlahan rusak. Baik, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maibrat, nama saya Yohanes Sentut, SPD MPD. Dan pertama memang sangat pengaruh sekali, seperti Kali Framu. Kemudian yang kedua Kali Woman, yang ketiga Ela, keempat Kali Kaca. Karena begitu airnya dia debit air tambah naik, akhirnya tempat-tempat destinasi objek wisata itu sementara dalam air tidak bersih lagi, pengaruh kotor karena situ rumput-rumput yang mati akhirnya mempengaruhi mata air tersebut. Ya baik, ini merupakan kewajiban bagi generasi-generasi yang ada di Papua. Sedangkan harapan generasi yang sekarang itu belajar dengan baik, kemudian jangan ikut terpengaruh dengan apa-apa. Danau ini satu ketika ya orang pasti datang kelola. Bapak sendiri itu kembali ke generasi dan sekarang dituntut SDM, sumber daya manusia, dan kita sumber daya alam semua sudah siap, hanya tinggal dari kita manusia saja yang kelola, memperhatikan, jaga, dan lain-lain. Dan bendungan di wilayah Ayamaru awalnya ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi danau, tapi dampaknya justru terasa di Danau Framu dan Kali Kaca. Air mulai keruh dan keanekaragaman hayati menurun. Beberapa rumah di pinggiran danau bahkan terendam dan masyarakat kini hanya bisa lewat jembatan darurat. Jadi sekarang kita sedang ada di Danau Ayamaru, dan tempat yang sekarang saya lagi berdiri ini dulu itu merupakan hutan penyangga, tapi sudah banjir gara-gara bendungan yang dibuat. Teman, sampah plastik adalah salah satu faktor terbesar dari hilangnya habitat asli rainbow fish Ayamaru. Selamatkan rainbow fish dari sampah plastik. Save Ayamaru Lake. Dulu, komunitas Save Ayamaru Lakes juga pernah membuat penangkaran rainbow fish sebelum akhirnya terhenti karena banjir. Dari semua itu, kami belajar menjaga alam dimulai dari kepedulian. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa pembangunan harus selaras dengan pelestarian alam. Kedepan, para pembuat kebijakan perlu memperhatikan keberlanjutan agar keseimbangan ekosistem seperti di Danau Ayamaru tetap terjaga. Karena kemajuan sejati bukan hanya membangun, tapi juga menjaga kehidupan yang sudah ada.